Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nailu, kelas 4B dengan NIM 1314211038, jurusan Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang pembangunan di bidang sosial budaya. Baik, langsung saja. Yang pertama ada submateri. Ada 3 materi, yaitu yang pertama beberapa aspek utama sosial budaya, yang kedua golongan-golongan masyarakat dalam bidang sosial budaya, dan yang ketiga pendidikan pembangunan sosial budaya. Yang pertama itu ada beberapa aspek utama sosial budaya. Bahasa Inggris sebagai identitas bangsa. Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol dari jati penuturnya. Begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati dari bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan, dan secara terus-menerus kita harus bina dan kita kembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa kita dari bangsa-bangsa lain di dunia. Adat istiadat dan tradisi. Kultur adalah sebagai sistem nilai, norma, kepercayaan, dan semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah mendarah daging pada individu atau masyarakat. Kedua, persepsi tentang kekuasaan. Konsep pemikiran dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat, bahkan seringkali orang menganggap bahwa kepemimpinan adalah identik dengan kekuasaan. Hubungan dengan alam. Peterson 2003 mendefinisikan locus of control sebagai harapan seorang tentang sumber pengutan yang khusus. Menurut Spector 1988 mengemukakan bahwa locus of control didefinisikan sebagai kepercayaan umum bahwa keberhasilan dan kegagalan individu dikendalikan oleh perilaku individu. Pandangan tentang peranan wanita. Pengakuan atas persamaan kaum pria dan wanita dalam kehidupan bermasyarakat merupakan fenomena sosial yang relatif baru. Di kebanyakan masyarakat, emansipasi wanita bahkan belum terjadi. Sistem keluarga besar. Seperti telah diketahui, dalam berbagai masyarakat dikenal 2 tipe keluarga, yaitu nucleus family system dan extended family system. Dalam sistem keluarga inti, satu keluarga hanya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya, termasuk anak biologis dan anak angkat. Selanjutnya, golongan-golongan masyarakat. Pertama, golongan tradisionalis. Golongan tradisionalis merujuk pada kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai, norma, dan praktik yang ada sejak lama. Mereka cenderung mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Kedua, golongan modern. Golongan modern dalam pembangunan di bidang sosial budaya merujuk pada kelompok masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan, memperhatikan perkembangan zaman, dan mengadopsi nilai-nilai progresif. Ketiga, golongan ambivalen. Sesungguhnya keberadaan golongan ini tidak diinginkan dalam suatu masyarakat. Dikatakan demikian karena keseluruhan ciri-cirinya menunjukkan sifat yang oportunistik dan bahkan menjadi parasit di masyarakat. Selanjutnya, wahana utama pembangunan sosial budaya. Pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal berlangsung secara berjenjang mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Para pakar pendidikan mengatakan bahwa pendidikan formal biasanya berlangsung di sekolah dan sasaran utamanya adalah mengalihkan pengetahuan dari pendidik kepada anak didik. 2. Pelatihan sebagai aspek pendidikan formal. Upaya mencerdaskan bangsa tidak terbatas hanya pada penyelenggaraan pendidikan formal. Kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan yang sangat beraneka ragam. Pelatihan merupakan upaya untuk mengalihkan keterampilan dari pelatih kepada para peserta pelatihan. Ketiga, pemberantasan buta huruf. Tingkat pendidikan rata-rata warga masyarakat di negara-negara terbelakang masih rendah, dan bahkan tidak sedikit warga negara yang masih buta aksara. Upaya memberantas buta aksara harus dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pendidikan dalam angka mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.